Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tujuan video presentasi ini dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Pak Yayat Rahmat Hidayat, SPD MSy. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Dimas Nurul Tejaningrum dari Prodi Perbankan Syariah dengan NPM 1001003200006. Nama saya Delia Anggraini dengan NPM 10010320032. Perkenalkan, nama saya Meli Kurniawati dengan NPM 1001003200027. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan virus, yaitu virus corona atau COVID-19. Indonesia terkonfirmasi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Dampak dari COVID-19 bukan hanya kesehatan masyarakat saja, akan tetapi berimbas juga kepada ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak COVID-19 memaksa banyak perusahaan dan UMKM untuk mem-PHK karyawannya untuk minimalisir pengeluaran. Perbandingan ekonomi sebelum dan saat adanya COVID-19. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB per kapita pada tahun 2019 adalah 4.174,9 US dollar atau setara dengan 59,1 juta rupiah. Dengan kurs 14.156 US dollar dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada tahun 2019 adalah 15.833 miliar,9 rupiah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang semula diperkirakan sebesar 5,3%, namun angka ini terkoreksi karena adanya COVID-19. Sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs US dollar, peningkatan drastis menjadi Rp16.000 per US dollar. Perbandingan ekonomi sebelum dan saat adanya COVID-19, terjadi juga penurunan ekonomi. Ekonomi merupakan faktor terpenting pada kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dengan kegiatan manusia sehari-hari. Pada 2020 ini, COVID-19 menjadi perhatian, khususnya di Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini, sehingga banyak sekali yang berdampak kepada ekonomi. Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia antara lain: 1. Terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu 1,5 juta pekerja dikerumahkan dan di PHK, yang mana 90% pekerja dirumahkan dan 10% di PHK. 2. Terjadinya penurunan manufakturing Indonesia atau PMI mencapai 45,3% pada Maret 2020. 3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan 1. 4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year on year atau YOY yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020. 5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan pada sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari hingga Maret 2020. 6. Pada 6.000 hotel terjadi penurunan penempatan atau okupansi hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan hilangnya devisa atau pariwisata menurut Honoatubun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat pandemi. Virus corona atau yang biasa dikenal dengan COVID-19 yang hadir di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2020
sangat menjadi pusat perhatian. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat pandemi. Pertama yaitu social distancing. Social distancing merupakan pembatasan sosial atau jaga jarak yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Semakin tingginya kasus COVID-19, pemerintah Indonesia sendiri termasuk pemerintah Jakarta lebih memilih menerapkan kebijakan social distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemilihan kebijakan tersebut tentu telah dipertimbangkan oleh pemerintah, mengingat sebagian besar penghasilan penduduk Indonesia berasal dari sektor atau kegiatan pada kerja harian. Dengan adanya kebijakan social distancing itu mengakibatkan ruang sosial menjadi terbatas. Hal tersebut mempengaruhi penurunan omset pada para pedagang atau para pengusaha yang mengandalkan keramaian masyarakat. Karena adanya kebijakan social distancing yang diterapkan oleh pemerintah, masyarakat lebih memilih untuk tinggal di rumah karena untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Faktor yang kedua yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB. PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Melansir dari peraturan tersebut, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya untuk pencegahan virus COVID-19 dengan memberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setelah beberapa bulan PSBB diterapkan di Jakarta, namun kasus COVID-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Angka kasus COVID-19 masih menunjukkan kenaikan. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah DKI Jakarta dinilai oleh beberapa pengamat kurang efektif untuk menangani kasus COVID-19 dan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga mengakibatkan konsumsi mengalami penurunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang negatif. Selain itu, karena semua perusahaan dalam kesulitan, bahkan dalam situasi survival, arus kas pun tidak dalam kondisi yang baik, maka pemerintah akan menunda belanja-belanja investasi, yang tentunya penundaan investasi tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang terakhir yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Penyebaran virus COVID-19 di Jakarta lebih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, terutama mobilitas penduduk di dalam kota Jakarta sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyebaran COVID-19 dari transmisi lokal, di mana banyak orang tanpa gejala yang terus-menerus menularkan virus di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, mobilitas penduduk juga menghambat perekonomian saat pandemi. Karena dengan banyaknya penduduk yang bertambah, maka pengeluaran per kapitanya pun akan semakin besar. Pemerintah telah merancang anggaran atau biaya untuk setiap masyarakatnya. Dengan banyaknya
penduduk yang terus bertambah dalam suatu wilayah, maka pengeluaran pemerintah pun akan semakin banyak. Jika mobilitas penduduk terus dilakukan, maka akan menyebabkan penurunan pada perekonomian pemerintah. Karena dengan keadaan saat pandemi ini, pemasukan pemerintah semakin berkurang, tetapi pengeluaran pemerintah semakin bertambah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentunya jika kita berbicara tentang dampak, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, sektor ekonomi ini kan sektor yang paling berpengaruh dari kehidupan manusia ya. Jika sektor ini terganggu, ada beberapa dampak positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, teknologi menjadi berkembang lebih canggih. Nah, semenjak adanya social distancing ini atau pembatasan sosial, pemerintah menganjurkan kita untuk beraktivitas di rumah saja. Disitulah teknologi mulai berkembang. Seperti kalau kita mau bertransaksi ataupun berbelanja itu bisa dilakukan secara online hanya menggunakan media elektronik saja. Dan membayarnya pun menggunakan dompet digital seperti ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain. Nah, untuk mempermudah pekerjaan juga teknologi membuat kita lebih praktis, seperti kita tidak perlu bertemu secara langsung. Jadi kita bisa melakukannya dengan secara virtual melalui aplikasi seperti Zoom, Meet, Skype, dan lain-lainnya. Yang kedua, lebih peduli dengan kesehatan. Semenjak adanya COVID-19 ini, kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan dan juga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Misalkan kita telah membeli paket barang ataupun paket makanan dari luar ke rumah, hendaknya kita menyemprotkan atau membersihkan barang dan makanan tersebut menggunakan disinfektan agar menjaga kehigienisannya. Lalu, pemerintah juga menganjurkan kita untuk melakukan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, untuk mengisi waktu luang kita dapat berolahraga di rumah saja. Selain itu, kita juga lebih peduli dengan sesama, yakni dengan melakukan social distancing ataupun melakukan isolasi mandiri. 3. Seluruh dunia bekerja sama. Kerjasama dalam skala global tentunya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 ini membuat semua orang fokus pada hal yang sama, yakni pentingnya koordinasi dan juga kerjasama. Pemerintah dunia juga telah mengkoordinasikan tindakan pencegahan dan kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun dampak negatifnya adalah yang pertama, terhambatnya aktivitas ekonomi. Akibat adanya pandemi ini, aktivitas ekonomi menjadi terhambat dikarenakan adanya pembatasan sosial. Bahkan tak jarang para pedagang restoran ataupun kaki lima mengalami penurunan pendapatan dan kebangkrutan. Hal tersebut dirasakan juga oleh para produsen dan juga para distributor. 2. PHK. Akibat dari aktivitas ekonomi yang terhambat menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya dan menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pusat Statistik DKI Jakarta, per Agustus 2018 sampai Agustus 2020, tercatat bahwasannya dalam sektor informal, formal, maupun buruh mengalami penurunan sebanyak 6,7% pada tahun 2019. 3. Peningkatan angka pengangguran dapat dilihat dalam struktur ketenagakerjaan Jakarta per Agustus 2019 sampai Agustus 2020, angka pengangguran meningkat sebanyak 33.000 orang. 4. Meningkatnya angka kemiskinan. Meningkatnya angka kemiskinan ini disebabkan oleh dampak yang sebelumnya seperti aktivitas ekonomi terhambat, PHK, maupun pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta itu meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar. Pelaksanaan program pemberdayaan sosial merupakan sistem dan proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik fisik ataupun non-fisik melalui lembaga kemasyarakatan.
dengan tujuan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sosial sebagai upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan lebih diperlihatkan karena di dalamnya terkandung dua aspek. Aspek pertama yaitu masyarakat bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya. Dalam sebuah komunitas masyarakat terdapat masalah-masalah yang harus mendapatkan solusi terbaik. Namun, sebelum mendapatkan solusi terbaik, masyarakat harus mampu mengidentifikasi hal apa yang menjadi masalahnya. Maka dari itu, masyarakat harus bisa mencari solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Aspek yang kedua yaitu pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial. Artinya, pemerintah harus mampu menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi fungsi sosial, yaitu masyarakat harus mampu menampilkan fungsi dan peran sosialnya di dalam masyarakat. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator yang harus melayani dan memfasilitasi segala kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan pemerintah sebagai fasilitator untuk merencanakan dan menyelenggarakan semua kegiatan masyarakat harus terus dikembangkan. Sebagai fasilitator, pemerintah harus memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah dampak dari COVID-19 dapat melumpuhkan perekonomian Indonesia maupun dunia dan menyebabkan pertumbuhan perekonomian menjadi melambat. Namun, adanya COVID-19 ini dapat dampak positif yang dapat kita ambil. Yang pertama, teknologi berkembang menjadi lebih canggih. Yang kedua, lebih peduli dengan kesehatan. Dan yang ketiga, seluruh dunia bekerja sama. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.